Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah seorang non muslim menyatakan kepada seorang kiai, "Pak Kiai, kenapa bulan Ramadan itu cuma 1 bulan? Kenapa bulan Ramadan tidak 3 bulan saja? 1 bulan terlalu cepat." Pak Kiai itu mengatakan, "Gak mungkin, bagaimana kami merubah-rubah aturan agama kami itu gak bisa. Iya, kalau di agama kami itu adalah namanya ini, namanya itu untuk bisa merevisi, bisa menambah." Kiai itu kembali mengatakan, "Gak mungkin, gak bisa." Si non muslim ini terus minta kepada kiai tersebut untuk bagaimanalah dicari supaya bulan Ramadan itu jangan cuma 1 bulan. Kiai itu kembali mengatakan, "Gak mungkin." Lalu kiai itu mengatakan, "Kamu kan non muslim, kenapa kamu senang dengan bulan Ramadan? Dan kamu pengen bulan Ramadan 3 bulan? Ya, saya pengusaha tekstil. Kalau bulan Ramadan omsetnya non muslim saja bisa dapat keberkahan dari." Benar, dia minta sesuatu yang gak mungkin bisa diterima oleh ajaran Islam karena kita gak bisa nambah-nambah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Ramadan membawa keberkahan. Sampai kepada non muslim pun dapat keberkahan. Ironis, sangat tidak tepat dan sangat tidak bagus kalau muslim malah tidak dapat. Non muslim mengharap ternyata dia bisa mendapatkan apa yang dia sebut sebagai keuntungan, omsetnya yang sangat meningkat di bulan Ramadan. Saudara-saudara, juga terjadi di wilayah Spanyol yang berbatasan dengan Maroko, yang dekat dengan Maroko. Itu para pengusahanya yang non muslim banyak punya pegawai muslim. Dan para pengusaha non muslim itu paling senang kalau bulan Ramadan datang. Lalu ditanya, "Anda kan non muslim, kenapa Anda suka dengan bulan Ramadan?" "Ya, pegawai-pegawai saya banyak yang muslim. Kalau bulan Ramadan datang mereka gak pernah bohong. Jadi kalau bulan Ramadan datang gak pernah bohong." Ternyata Ramadan begitu besar, dan itulah kira-kira yang bisa kita fahami dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. "Lau alimat ummati ma fi Ramadan la tamannat an takun as-sanah kulluha Ramadan." Jika umatku mengetahui betul betapa besarnya bulan Ramadan, betapa istimewanya bulan Ramadan, betapa spesialnya bulan Ramadan, betapa luar biasanya bulan Ramadan, pasti umatku akan mengharap sepanjang tahun seluruhnya adalah bulan Ramadan. Saudara-saudara, nanti di akhirat ada 4 kelompok yang berusaha membela dirinya, dan nanti 4 kelompok ini tertolak semua argumentasinya. Yang pertama adalah kelompok orang-orang kaya yang karena kekayaannya tidak sempat beribadah. Yang kedua, kelompok orang-orang sering sakit ketika di dunia
tidak sempat beribadah di dunia karena sering sakit. Yang ketiga, kelompok yang disebut memiliki starata paling rendah, para budak. Yang keempat adalah kelompok orang-orang miskin. Si budak tidak sempat beribadah karena harus tunduk dan patuh kepada majikannya. Si miskin alasannya tidak beribadah karena nggak sempat mencari yang haram aja susah, apalagi mencari yang haram aja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal, berarti dia sudah kemasukan setan. Karena yang halal itu banyak, malah justru yang haram itu sedikit. Tetapi hebatnya setan terlihat, dibuat terlihat, dihiasi sampai seakan-akan yang halal itu susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, 4 kelompok ini yang kaya. Kami tidak sempat beribadah karena kami sibuk dengan kekayaan kami. Dusta kamu. Ada nabiku, kata Allah nanti. Ada nabiku yang kaya raya. Tidak sedikit pun kekayaannya menyebabkan dia jauh dariku. Nabi itu Nabi Sulaiman alaihi salam ala nabi alaihi afdhalus salati wassalam. Nabi Sulaiman kaya dan kekayaannya tidak menyebabkan beliau jauh dari Allah. Ada orang kaya tidak sempat beribadah karena kekayaannya, dia akan masuk neraka. Yang kedua, kelompok orang yang sering sakit. Dia mengatakan, ya Allah, kami gak sempat beribadah karena kami sering sakit. Tidak, dusta kamu. Ada contohnya. Ada nabiku, kata Allah nanti di hari kiamat tersebut. Ada nabiku yang sakitnya lama. Tidak pernah dia jadikan sakitnya alasan untuk tidak beribadah. Ya Allah, tapi aku sakit. Tidak. Ada contohnya Nabi Ayub alaihi salam ala nabiin afdhalis salati wassalam. Nabi Ayub sakitnya lama. Tetapi tidak pernah sakitnya itu dijadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Kemudian orang-orang yang ketiga, kelompok yang statusnya sangat rendah, budak. Dia mengatakan, ya Allah, kami gak sempat beribadah karena kami harus tunduk, patuh, ikut dengan majikan kami. Majikan kami bilang makan, kami makan. Majikan kami bilang minum, kami minum. Majikan kami bilang tidur, majikan apapun perintah majikan kami. Karena kami adalah budak. Allah mengatakan dusta. Ada nabiku yang pernah menjadi budak, tapi tidak pernah status budaknya menyebabkan dia jauh dariku. Nabi siapa saudara-saudara yang pernah jadi budak? Nabi siapa yang pernah jadi budak? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kan pernah dijual, dan ketika dijual Nabi Yusuf menjadi budak. Ketika menjadi budak, tidak pernah statusnya sebagai budak menyebabkan dia jauh dari Allah. Bahkan ketika diminta oleh majikannya melakukan perbuatan yang tidak benar, Nabi Yusuf tidak mau mengikutinya. Kemudian yang terakhir, kelompok orang-orang miskin. Saudara-saudara, kaya di dunia tapi masuk neraka, itu sangat mengenaskan. Apalagi kalau sudah miskin di dunia, terus na'udzubillah masuk ke neraka. Orang-orang miskin itu mengatakan, ya Allah, kami gak sempat beribadah karena kami miskin. Kami harus mengejar kebutuhan kami. Kami harus bohong kamu. Ada nabiku yang sangat miskin. Tidak punya rumah. Pakaian yang dimiliki yang melekat di tubuh. Siapa saudara-saudara? Nabi itu adalah Nabi Isa Al-Masih Ibn Maryam alaihi salatu wassalamu ala nabiin afdhalis salatu wassalam. Bohong kamu yang mengaku kemiskinan menyebabkan kamu tidak bisa beribadah. Ada nabiku yang miskin, tidak pernah kemiskinannya dijadikan olehnya alasan untuk tidak beribadah. Saudara-saudara, tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mendapatkan bulan suci Ramadan, bulan
yang Allah siapkan khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, sampai setan-setan dibelenggu. Siapa yang tidak memanfaatkan Ramadan? Itulah yang Nabi Muhammad ingatkan. Al-mahrum man hurima khairu Ramadan. Orang yang sengsara adalah yang tidak mendapatkan, tidak mau mengambil manfaat dari apa yang ada di bulan Ramadan. Setan-setan sudah dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Buruk sekali siapa yang tidak memanfaatkan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan yang nanti kita akan niatkan, nawaitu sauma ghadin, mudah-mudahan semua itu menjadi upaya kita, ibadah kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling bagus, yang paling indah, yang paling berkah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, dan untuk alam semesta. Dan mudah-mudahan tahun ini, Ramadan tahun ini, kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan puncak dari semua cita-cita dan harapan kita. Kalau kita dipanggil oleh Allah, semua kita mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuat itu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.